Shalom, salam jumpa Sobat Kalitakum yang di rumah. Jumpa lagi dengan saya Doris dan teman saya Iya menulang. dan satu lagi tamu spesial kita, Miracle. Terima kasih Miracle sudah hadir di tempat kita dan juga Rio. Oke, saat ini kita mau bicara nih ya tentang ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih Miracle bisa sampai pada posisi saat ini. Dulu saya tahu Miracle seorang singer ya, pelayanan di gereja, tapi sekarang dia punya usaha besar, punya perusahaan, pegang perusahaan. Nah, kita ingin tahu ceritanya bagaimana Tuhan membawa Miracle dari satu posisi ini ke posisi berikutnya. Ya sebenarnya posisinya kalau sekarang sih gue yang kayak wah gimana ya konglomerat gitu, tapi seenggaknya puji Tuhan ya Tuhan pelihara gitu ya, sampai bisa akhirnya bisa jadi berkat juga buat karyawan yang lain gitu. Kalau caranya bagaimana, menurutku sih sebenarnya aku bukan orang yang rohani juga ya, jadi jangan mencontoh wow kayak gue tuh kayak orang yang diberkati itu artinya Tuhan cinta banget nih. Saya juga banyak kekurangan juga, tapi yang pasti Tuhan lihat bahwa mungkin selama ini gue udah menderita cukup banyak ya. Udah banyak menderita, terus udah gitu Tuhan juga lihat motivasiku tuh apa gitu. Yang awalnya aku kan sebagai singer, sebelum di PRJ, kita kenal di PRJ ya, sebelum PRJ kan aku singer sekuler ya, penyanyi sekuler dari tahun 2011 nyanyi di Bali, di luar negeri, di mana-mana. Nah akhirnya pas sampai ke Jakarta aku tuh udah fase tuh sebenarnya jenuh nyanyi, karena bayangin biasa orang kerja seminggu ya 7 hari, gue seminggu bisa 8 kali, yang artinya di hari Minggu gue dua job, di siang sama di malam. Dan itu 2011 sampai 2019 itu nyanyi terus kayak gitu, sampai akhirnya gue nggak ada waktu punya temen, gue nggak ada waktu kayak ngumpul begini, karena hidup gue tuh udah nyanyi bangun sore ya, siang gitu udah siap-siap nyanyi lagi sampai tengah malam, sampai dulu dikira tuh gue kerja nggak bener, tau gak sih, karena cewek kan notabene pulang malam gitu. Terus pas sampai Jakarta kayak berontak gitu sama orang tua, gue bilang gue nggak mau, gue mau kerja aja gitu. Waktu itu ada ijazah ya, gue kerja kantoran lah, pernah ngerasain kerja kantoran. Nah tapi ternyata balik lagi ya, berontak sama orang tua nggak baik, karena endingnya ternyata nggak jadi berkat buat gue, karena gue kenal bos yang ternyata dalam tanda kutip dia nipu. Jadi gue kerja sama dia sebulan 2 bulan gaji oke, lancar, tapi setelah itu dia kayak punya usaha, dia minta gue tuh untuk join dalam tanda kutip di usaha itu. Waktu itu bos gue ini kayak orang luar negeri lah, bukan warga negara sini. Singkat cerita dia main ekspor impor, tapi ekspor impornya tuh kayak ikan, bahan-bahan mentah lah dari hewan-hewan. Terus ya gue dengan tabungan gue waktu itu buat nyanyi yang bertahun-tahun itu, gue masukin lah, gue cemplungin di situ. Jadi bayangin ya, karyawan gue itu tuh sekretaris sih sebenarnya, sekretaris, tapi gue juga jadi cemplungin duit buat bos gue. Tapi singkat cerita dia jatuh dengan alasannya nggak jelas, duit gue hilang, terus gaji gue nggak dibayar gitu loh. Terus sampai di titik gue nggak berani cerita sama bokap. Terus juga bokap kan karena balik ke Jakarta kan dia juga jadi nggak ada pemasukan kan, jadi dia nggak ada bisa kerja main musik gitu, karena ngikutin keegoisan saya untuk pindah dari Bali ke sini gitu loh. Nah pas gue pelayanan di PRJ itu adalah udah di fase gue udah habis kena tipu tuh. Udah kena tipu gue, cuman maksudnya gue nggak mau jual kesedihan gue di situ. Jadi tapi gue tetap akhirnya ngelamar nyanyi lagi di Ayana. Kalau waktu itu lo pernah datang ya, Hotel Ayana waktu itu, ya gue mulai di situ nyanyi lagi sama bokap gue, ya carilah mengais rezeki lagi. Terus dari situ gue ada gaji ya, gue buat jualan online. Nah dari situ tuh titik gue mulai jualan online kecil-kecilan. Waktu itu gue ngekos, ngasih modal ngekos gitu loh, jadi jual di kamar, packing sendiri, antar sendiri ke JNE atau kemana gitu loh. Sebenarnya dari situ titik baliknya. Dan pada saat gue jualan online itu juga nggak langsung tiba-tiba naik, pasti juga ada ada fase mungkin gue juga salah ambil keputusan, salah langkah, duit juga habis. Tapi seenggaknya duit gue habisnya itu bahasanya bukan karena kena tipu orang, Belajar ya. iya, tapi untuk gue belajar gitu loh, karena bisnis. Nah tapi di satu sisi gue juga
nggak bisa terima soal kejadian yang sebelumnya ini, si mantan bos gue ini yang bohongin gue. Nah, kenapa bisa gue di titik ini? Ternyata kuncinya adalah pada saat 2021 mau COVID tuh, itu titik terendah gue banget. Bokap gue waktu itu udah mau nggak ada, kena sakit gitu ya. Dia kan memang sebelumnya udah pada penyakit ya. COVID itu ibaratnya kayak nyerang yang lemahnya di kita. Nah, waktu itu gue udah mikir kayak gue udah kehilangan bokap sih pada saat itu. Terus ditambah gue juga kena sakit. Otomatis bisnis yang waktu itu gue masih kecil gue jalanin itu ya otomatis akan drop juga gitu. Terus mulai tuh gue dan itu waktu pada saat itu gue udah resign juga ya dari PRJ. Sebelum itu gue ngerasa kayak Tuhan itu nggak ada. Ya dari fase kayak gue lagi marah tuh sama Tuhan. Kenapa sih kayaknya nggak seneng banget gitu ya? Gue tuh oke lah, gue salah, gue datang ke Jakarta dengan cara berontak sama orang tua ya. Gue salah, gue nggak nurutin, harusnya gue tetap di Bali. Tapi masa sih Tuhan menghukum orang yang udah salah? Oh juga gue udah minta ampun sampai gue kena tipu sama si mantan bos gue itu. Gue juga udah minta ampun, tapi kok malah hidup gue makin terpuruk. Akhirnya dari emosi gue itu gue nggak cuma luapin ke Tuhan, tapi gue luapin ke si mantan bos gue itu gitu loh. Gue sampai kasih nama di handphonenya itu bajingan penipu. Oke, tapi walaupun nggak kontak lagi. Nggak kontak, tapi maksudnya dia Sakitnya tuh masih sakitnya ada, tapi dia nggak blok gue anyway. Dia nggak blok gue anyway, cuman dia tetap nggak balas, tapi itu lebih sakit loh. Chat nggak dibalas tuh lebih sakit loh dibanding lu ketahuan blok. Gue nggak akan chat lo lagi karena gue udah tahu kita di blok. Tapi dengan dia cuman read, kayak seolah-olah gue bilang, kenapa gue tuh cuman mau minta lu nggak apa-apa lu cicil, karena gue bener-bener lagi butuh duit banget. Gue mau buat berobat bokap gue gitu loh. Waktu itu dia utang gue jujur 200 lebih. Wah, memang banyak banget gitu loh, 200 lebih. Dan itu semuanya padahal ya kontrak tuh ada loh. 200.000 ya, 200.000. Iya, semoga sih ya. Semoga 200 ribu ya. Semoga sih 200.000 ya. 200 juta ya. Iya, gue bilang, tapi ya maksudnya yang namanya gue gak ada pengalaman ya. Akhirnya ya gue bilang, udah lu bayar aja berapa, 2 juta, 3 juta, nggak apa-apa sebulan. Yang penting gue buat nyambung hidup, gue nggak ada pemasukan, wah gitu loh. Nah, udah gue marah sama Tuhan, gue marah sama bokap gue, karena gue sampai bilang, duh bisa nggak sih nggak susahin gue sekali ini aja gitu loh. Walaupun sebenarnya hati gue sakit juga pas gue ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena balik lagi, dia tuh sebenarnya bukan yang maksudnya mau bebanin gue, kan gue yang minta pulang ke Jakarta. Kalaupun dia di Bali kan dia bisa kerja, gitu loh. Jadi ya namanya orang lagi kalut ya, apapun gitu. Terus gue tutup tuh akses gue. Kayak Bari aja pernah bilang, kok lu udah lama nggak ketemu, kayak hilang di telan bumi. Nah gue itu tipenya begitu. Gue kalau lagi ada masalah gue ngilang, gitu loh. Karena menurut gue tuh lebih baik ya dibanding gue jual kesedihan sih. Ya nggak sih, daripada gue chatin semua orang gitu, broadcast gitu kasar, kayaknya itu lebih baik sih. Nah selama hilang itu ya gua waktu itu sempet, walaupun itu belum terjadi ya, sampai ditawarin udah lu jadi hani-hani aja, walaupun itu belum terjadi. Temen gua, makanya gua bilang pada saat kita susah, bagus itu cari komunitas yang nggak menjerumuskan. Ya, itu lebih baik sih, karena kita lagi butuh duit, apa aja jadi. Tapi puji Tuhannya Tuhan jaga sih, walaupun pada saat itu gua juga nggak yakin gua laku. Tapi Tuhan itu Allah yang setia. Allah yang setia. Saat kamu ngambek, Tuhan tetap setia. Tetap setia, tapi gue nggak sadar kalau Tuhan itu setia. Gue waktu itu mikir kayaknya agama itu buatan manusia. Sebenarnya Tuhan itu cuman ada supaya kita seperti ada harapan aja. Sebenarnya nggak ada. Gue sampai udah di titik tipe kayak teologi, orang ahli teologinya kalah sama gue. Karena gue tuh kayak punya pemikiran sebenarnya bener hukumnya itu kayak Buddha nih, nggak ada. Iya, jadi cuman hukum karma, tidak ada Tuhan itu. Karena lu belum mengalami ya. Karena belum mengalami. Padahal sebenarnya gue udah mengalami, cuman kalau orang udah pahit ya, yang baik-baik tuh lupa, Wak. Gitu loh. Gitu, yang gue inget yang jahat, ibaratnya kayak lu 1000 kali baik sama gue, tapi lu sekali jahat sama gue lupa 1000 kebaikan lo. Nah gue lakuin itu ke Tuhan loh. Kayak gue bilang itu, kalau gue pada saat itu mungkin gue ngalamin itu ya gue lagi digamparin Tuhan, rasanya digamparin tuh kayak gitu. Dan you know what, abis itu pada situ tuh gue udah tinggal dari pas yang bisnis itu kan gue udah mulai bisa sewa apartemen tuh, udah sewa apartemen, tapi sewa apartemennya tuh bulanan. Jadi pas COVID gue nggak bisa bayar apartemen. Untungnya sih gue nggak ada cicilan waktu itu, gitu. Gue belum ada mobil, belum ada apa. Terus di fase gue mau diusir, gue udah bilang gue minta waktu, udah pokoknya sesusah itu deh. Dan gue nggak bisa ngasih tahu bokap gue kalau gue lagi ngalamin kayak gitu.
karena yang ada pertama gue dapat penghakiman. Ya namanya orang tua ya pasti akan bilang, makanya papa tuh udah bilang gini. Gue nggak bisa denger kayak gitu, karena itulah gue kan nggak didasarin, nggak ada nyokap ya. Kalau nyokap mungkin tipe yang iya ya udah sabar. Nah kalau bokap gue tuh yang laki, tau gak sih, yang udah pokoknya lu salah, makanya lu harus ikutin omongan gue gini. Nah gue belum bisa cerita, jadi gue mau diusir, terus udah gitu gue juga mau makan gak bisa. Gue sampai pinjem temen gue punya saudara gini yang memang udah kenal banget, dia memang waktu itu lihat gue sampai separah itu, tau gak sih. Nah pada saat kurang lebih 4-5 hari sebelum gue diusir, udah masa tenggangnya gue harus keluar, malam itu gue di apartemen. Gue udah nggak tahu konteks siapa gitu ya, maksudnya untuk siapa yang bisa gue taruhin barang dulu nih. Malam itu gue doa sama Tuhan. Malam itu ya gue kalau pikir-pikir, gue doanya kayak gini, Tuhan, gue gak yang kayak proper gitu ya, kayak tangannya dilipat. Iya, gue bener-bener cuman geletak di kasur. Gue cuman bilang, Tuhan kalau lu ada, kalau Tuhan ada, saya cuman mau bilang, saya minta ampun kalau saya ada salah. Saya bilang gitu. Mungkin seenggaknya ini omongan terakhir saya sebelum besok saya mati mungkin. Karena udah punya duit. Maksudnya matinya tuh bukan artinya gue mau bunuh diri, tapi lebih ke kalau gue putus asa, mungkin besok saya mati, mungkin saya bilang. Tapi gue nggak ada sampai pikir mau mengakhiri hidup, nggak gitu loh. Gue bilang saya minta ampun, saya nggak dengerin Tuhan, saya nggak andelin Tuhan gitu loh. Walaupun saya nggak tahu, saya waktu itu berpikir Tuhan itu ada apa enggak, tapi saya coba bilang Tuhan itu ada. Saya nggak minta apa-apa deh dari Tuhan, saya nggak minta Tuhan tolong saya. Gue doa kayak gitu loh, Tuhan kalau Tuhan marah sama saya, Tuhan jangan tolong saya, tapi izinin saya untuk minta maaf. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan tahu ya, si Ko Iwan tuh yang si owner apartemen gue bilang si Ko Iwan udah kasih gue masa tenggang, di hari ini gue harus keluar. Gue bilang gue terima, karena saya terlalu malu untuk minta Tuhan berkati saya. Gue bilang gue terlalu malu, tapi gue cuma minta kalau gue udah nggak ada, gue waktunya emang untuk dipanggil, Tuhan jangan marah sama saya minta ampun aja gitu loh, untuk hapus lah ibaratnya dosa-dosa gue. Nangis Gue nangisnya udah nggak Bisa nangis, iya, nangis juga. nangis parah gue pokoknya. Itu kayak gue bener-bener fase merendahkan hati. Dan ibaratnya kalau misalnya kita minta maaf ya sama gue, tapi gue minta dia tolong dong bantu gue udah nggak kayak gitu sama Tuhan. Gue minta maaf aja, tapi Tuhan nggak usah tolong saya. Udah malu gitu ya? Udah malu artinya gini loh, gue malu banget padahal gue nggak ngeliat muka Tuhan atau bagaimana perasaan Tuhan, tapi nggak tahu hati gue tuh malu banget mau datang sama Tuhan karena gue udah begitu marahnya sama dia. Oke, udah kayak mau Iya, murtad, tapi bener dia, gue malu. Udah gue tidur aja, bener. Ini gue nggak bohong ya, sekitar 2-3 jam ada kalau WA, ini WeChat itu adalah aplikasi buat yang China, betul. Dia sebenarnya kayak WA tapi buat China punya. Ada WeChat dari orang, gue buka, itu ceritanya tuh supplier jam gua yang biasa gua ambil. Dia tuh cuma nanya, hey how are you? Gue jawab gitu, sebenarnya gue kayak nggak mau balas sebenarnya, karena gue tahu nih orang pasti mau nawarin produk. Ya sekarang gini loh, gue buat makan aja susah, tapi kenapa dia harus beli produk? Cuman ya gue bingung gue harus ngapain. Ya udah gue balas aja, not really good. Gue bilang ya, maksudnya gue bilang ini lagi COVID, gue sengaja gue move dulu, lalu kalau mau nawarin produk gue kasih tahu ya ini lagi COVID, semua serba susah. Gue sekarang udah nggak fokus jualan jam, gue bilang gitu sama dia. Terus dia bilang, oh iya saya tahu di Cina juga mengalami itulah bla bla bla. Terus sekarang bagaimana bisnisnya? Intinya malam itu tuh gue balesin lah semua chat dia. Sampai sekitar kita ngobrol, terus sampai dia udah capek ngetik, dia telepon gue. Dia telepon gue, ya udah gue ladenin karena malam itu gue memang kayak butuh penghiburan sih. Even though gue nggak curhat sama dia, tapi kayak dengerin dia ngomong enak aja gitu ya, kayak ada manusia lain yang bisa jawab gue gitu loh. Lo tau gak, ternyata Tuhan tuh tolong gue lewat dia. Tapi ada caranya, dia nggak yang maksudnya, oh lu mau butuh bayar ini ya, yuk ini gue transfer, enggak. Dia tiba-tiba langsung nawarin gue kerjasama gini. Kita kan udah kenal udah lama ya, kerjasama. Lu juga selama ini penjualan lu bagus, gue kirimin aja barang gue ke lu jualin
lu kalau misalnya udah laku lu baru bayar ke gue. Sekarang gue mau tanya, dia di negara lain, dia di China, di Shenzhen. Siapa yang percaya ngirimin barang dia banyak, gue minta gue jualin senilai waktu itu sekitar 15 jutaan lah awalnya. Tapi maksudnya siapa gitu loh, lumayan karena kan harga jamnya kan satunya itu modal sekitar 300-400 ribuan ya, tapi kalau di total hampir 20 juta ya berarti lumayan banyak juga gitu loh. Gue bilang, ini lu serius? Gue bilang kayak gitu, maksudnya bahasa gue, lu serius? Iya, karena gue ngerasa pas telepon itu lu tuh kayak orang baik gitu loh, cuman lu memang lagi di situasi yang memang nggak bagus aja gitu loh. Terus dia bilang sebenarnya gue tuh pinter jualan, pinter apa gitu loh. Akhirnya pokoknya gue iyain lah ya semuanya. Malam itu tutup telepon masih nggak percaya karena gue pikir enggak lah, gue jangan terlalu berharap dulu, mungkin ini kayak cuman lip service doang, atau mungkin pas udah tutup telepon dia sadar kali ya. Gimana kok gue bisa-bisanya ngomong gitu ya kan, terus dia nggak jadi daripada gue lah sakit hati lagi, lebih baik gue diem, gue iyain aja, oke, thank you if you trust me gitu loh maksudnya. Tapi gue memang tipe orang kalau emang udah dipercaya ya udah gitu loh maksudnya. Besoknya dia loh, nah besoknya loh dia yang cariin gue loh, dia besoknya cariin gue minta alamat, dan ternyata dia itu barangnya tuh memang udah di Jakarta, tapi dia tuh sewa gudang di daerah Tangerang. Jadi makanya gue bilang kok cepet banget. Dia bilang katanya dia kirimnya lewat JNE atau apa gitu loh. Loh, kok lah JNE ini kan dari Cina ya gitu. Gue pikir kalaupun lo lewat dari Cina tuh biasa waktu 2 minggu, 2 sampai sebulan. Tapi ini dia bilang JNE, dia bilang 2 or 3 days. Gue pikir dia salah ngomong, 2 or 3 days, 2 atau 3 minggu kali. Enggak, dia bilang actually my watch is already here. I already rent a small warehouse in Tangerang. Dia bilang dia tuh ada kongsian sama temennya Cina. Dia punya properti di Tangerang, tapi propertinya itu buat disewain ke pembisnis Cina yang datang ke sini, tahu nggak sih lo? Jadi, nah dia mau percayain itu di gue. Nah tapi dia bilang step by step. Jadi nilai barang dia itu di atas 500 juta, tapi dia mau kasih gue segitu untuk gue jualin. If it works ya dia kan gitu. Nah singkat cerita, gue kaget dong. Nah tapi di satu sisi gue bilang gini, oke, gue mau nih, gue bisa jualin, tapi satu, kan gue ada urusan apartemen. Bener dong. Sekarang gini, lu kirim barang ke gue 2 hari kemudian datang nih, tapi habis itu gue harus pindah. Sekarang aja gue lagi gue ngomong kalau memang kayak gitu, gue pikir lu ini sebulan depan. Kalau bulan depan mungkin gue ada tempat, tapi kalau lu bilang lusa udah datang, minggu depan gue udah nggak di sini. Gue ngomong apa adanya karena gue udah nggak gengsi gitu loh. Minggu depan saya udah nggak di sini karena saya diusir. Dan dia masih nanya, lo kenapa? Lo kan saya udah ngomong sama kamu kemarin, kamu nggak terlalu dengerin aku apa gimana? Iya, tapi masa sampai separah itu harus sampai tempat? Aku pikir cuman karena perkara nggak bisa makan atau apa. Gue bilang akhirnya, oh apa? Dia langsung bilang, give me your account number. I pay your rent for 1 month. Nah akhirnya dilanjut dong, dia benar-benar transfer gue nilainya 6 juta untuk bayar apartemen. Paling nggak sebulan ke depan. Iya, dan gue agak kaget. Gue bilang ini lo selain kasih barang lo percaya sama gue loh. Dan gue pikir ini ternyata dia memang masuk, dia pakai temennya itu yang warehouse itu yang punya, dia ada akun di Indonesia, dia kirim, jadi dia transfer yuan ke situ. Karena kalau transfer yuan ke gue kan gue terimanya lama tuh ya kan, dikonversiin dulu. Jadi temennya dia tuh ada bank BCA juga dikirim ke gue, karena pas gue lihat atas namanya beda, bukan atas nama dia gitu loh, atas nama orang Indonesia. Mungkin itu ya dia baru cerita, ya I use his account gitu to send you gitu loh. Oke, terus dia bilang ini lo pegang aja, anggap aja ini nanti gue potong begitu ada penjualan. Ya menurut gue tuh lebih cengli sih. You know what, hari itu gue aman. Terus berdoa lagi kan? Nah habis itu gue pada saat itu gue langsung bilang, gue ngomong thank you banget sama Tuhan. Terima kasih banget ya Tuhan, gila Tuhan baik ya. Malam itu gue nangis dan bayangin lo 2-3 jam. Ini orang yang nggak lama nggak pernah kontak gue, tiba-tiba dia kontak. Dari situ gue langsung bilang ternyata Tuhan tuh ada loh. Di situ lah pengalaman merasakan Tuhan itu ada ya. Iya, walaupun sebenarnya gue tahu dari kecil gue tuh ditolong Tuhan, tapi balik lagi satu sakit hati, lupa yang kebaikan yang di belakangnya, gitu loh. Jadi mungkin gini loh, Tuhan tuh pengen lihat di saat gue udah mau tenggelam sisa hidungnya doang, Tuhan angkat dikit-dikit, terus gue mau tenggelam lagi Tuhan angkat, karena kalau nggak kayak gitu, Tuhan nggak ngajarin gue, gitu loh. Jadi biar gue tuh ngerasa memang gue udah kayak gue mau mati nih besok.
Tuhan kasih hidupnya sedikit-sedikit sampai gue bener-bener ngerasa gue bersyukur banget gitu loh, kayak gitu. Nah itu pada saat itu, yang singkat cerita, gue udah sebulan, wah penjualan gue bagus deh sama dia. Dan akhirnya gue dipercaya untuk buka brand sendiri, ya setelah 1 tahun. Sampai akhirnya udah setahun, gue akhirnya punya ruko, sewa ruko yang itu tuh, yang udah di situ. Itu tahun 2022 akhir. 2022 akhir tuh gue sewa. Tahun punya ruko ya? Ya di situ, bukan beli tapi sewa ya, sewa di situ. Udah, terus akhirnya gue sampai bisa bayar tempo. Jadi gue pesen misalnya 1 kontainer, gue bayar dikasih tempo 2-3 bulan. Menurut gue itu sangat membantu dibanding gue bayar di awal. Terus gue gedein brandnya dia juga, dari marketing apa kan semua SDM kan gue yang ngatur gitu loh, dipercaya. Kayak gitu. Sampai akhirnya udah selesai di situ, apartemen yang tadi gue bilang bulanan, gue pindah lah yang lebih baik. Setelah 1 tahun itu. Baru akhirnya gue langsung mikir gila. Dulu you punya cita-cita apa, Mir? Atau punya angan-angan apa nggak? Misalnya nanti gede gue mau ini, mau apa? Gue, kalau gue sih bilang sama Tuhan waktu itu, kalau gue sampai diberkatin ya, karena gue udah lakukan itu sebenarnya, nggak mesti tunggu gue kaya raya, tapi saat ini gue udah lakuin itu. Gue bilang, gue pengen jadi contoh buat karyawan gue yang memang bukan Kristen ya, kan bukan Kristen. Yang Kristen tuh cuman yang 2 orang doang, itu ya Kristen-Kristenan lah, tapi gue cuman bilang misalnya gue pengen dikenal sebagai mereka kenal Tuhan tapi melalui cara gue ke mereka gitu. Jadi misalnya contoh dari segi misalnya mereka lagi perlu uang, mereka mau kasbon, gue bilang lu butuhnya apa, buat apa. Misalnya dia waktu itu ada cerita adiknya mau sekolah gitu, mau pendaftaran baru kan, katanya butuh uang pangkal, uang apa gitulah, nilainya itu sekitar 1,5. Gue bilang ini dari Tuhan Yesus ya, gue kasih dia, gue nggak kasih dia kasbon, walaupun dia bilang bisa potong sebulannya 200 dia minta. Gue bilang enggak, ini gue kasih, gue transfer. Gue bilang ini dari Tuhan Yesus, kalau kamu mau terima kasih jangan terima kasih sama saya, terima kasihnya sama Tuhan Yesus. Terus langsung dia bilang nggak terima kasih Tuhan Yesus. Iya, abis itu dia mau loh, dia pas dia bilang katanya dia pulang dia dengerin lagu rohani. Dia mengenal begitu, menurut gue gini loh, hal-hal kecil kayak gitu gue udah seneng kok. Gue nggak minta dia dibaptis, tapi seenggaknya dia kenal siapa tuh Tuhan Yesus. Mereka orang udah di atas 2 tahun ya kerja sama gue ya, seenggaknya mereka paham, oh Tuhan Yesus tuh siapa, karena ternyata dia di rumahnya dia, di lingkungannya dia nggak diajarin. Dia bilang katanya Tuhan Yesus tuh nabi palsu, karena yang katanya Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus, apalah dia bilang. Tapi dari gua, dia bisa mendengar itu gitu loh, maksudnya yang benernya tuh bagaimana, siapa tuh Tuhan gitu loh. Makanya gue bilang gue bukan orang yang pendeta yang suci, tapi gue mengenalkan Tuhan tuh dengan cara gue, yaitu lewat perbuatan. Gue nggak pasti harus buka Alkitab depan dia, tapi seenggaknya gue bisa jadi berkat ya. Nah itu mimpi gue. Jadi seperti Alkitab yang terbuka. Iya. Jadi orang nggak perlu baca Alkitab, Betul. tapi ngelihat Alkitab terbuka. Betul. Gitu Nah ya. di saat terbukti mereka selama kerja sama bos yang memang dalam tanda kutip satu agama mereka ya, tidak memberkati seperti gue lakukan ke dia. Gitu loh, tidak memberkati seperti itu gitu loh. Jadi kalau lo tanya mimpi gue apa, gue mimpi gue sederhana, gue pengen bisa jadi berkat. Oke. Mimpi gue cuma bisa jadi berkat yang gue keluarkan tuh bukan lewat mulut, ayo kita buka Alkitab bareng-bareng, bikin persekutuan doa. Kan gue bilang gue bukan orang kayak gitu ya, tapi gue pengen bisa jadi berkat ya lewat apa. Kalau ibarat gini loh, orang datang sama gue minta makan, ya gue kasih makan, gue kasih juga umpan, tapi nggak gue kasih cerita gitu loh. Nah gue bukan gitu, karena apa? Karena gue pernah di posisi itu, gue minta makan sama orang kasih gue cerita, ya ada gue makin lapar. Iya, akhirnya mati. Lu pernah nggak? Ini gue buka ya, ini buat para hamba Tuhan ya. Kalau misalnya ada orang datang kalau minta makan, saya lapar, dia kasih dia makan. Iya. Jangan lo kasih, Tuhan itu pasti berkati, Tuhan tuh pasti bantu, kamu tuh doa aja. Tapi kita kelaparan loh. Iya. Nanti seenggaknya kita kasih dia dulu untuk kenyang, nanti besok kita pikirkan hari esok. Jangan kita kasih cerita. Nah, gua nggak mau jadi orang kayak gitu. Lebih baik gua nggak cerita tentang Tuhan, tapi gua tunjukin lewat perbuatan gua. Dan setiap yang gua kasih, gua selalu bilang kalau mau terima kasih jangan sama saya, sama Tuhan Yesus. Karena dia yang ngasih saya buat kamu. Dia yang bikin saya tergerak loh. Bukan saya mah nggak kenal kamu. Mungkin kamu cuman karyawan gitu loh. Gua ngomong kayak gitu. Dan itu yang pengen gua lakukan ke bawahan gue semuanya. Dan puji Tuhannya memang mereka itu apa ya, sampai di titik tuh mereka sayang banget sama gue.
tiap gue ulang tahun ya, mereka siapin surprisein kayak gimana. Bahkan mereka patungan beli kado yang memang lumayan agak mahal ya. Iyalah. Tapi mereka patungan sampai kayak gitu, dan itu setiap tahun. Mereka yang paling lama udah 3 tahun sama gue, sisanya 2 tahunan. Udah sampai kayak gitu, dan gue bersyukur gitu loh. Cici, Tuhan Yesus memberkati ya, Ci. Berarti impian you itu sekarang udah tercapai. Ya, impian gue belum tercapai Oh, belum. karena gue pengen lebih banyak. Oke, pengen lebih banyak menjadi berkat. lebih Menjadi banyak. berkat. Oke. Dari kisah hidup tadi apa yang bisa lu tarik? Yang bisa gue tarik adalah gini loh. Mungkin bisa disampaikan kepada Oh iya, teman-teman iya. sobat tali takum. Ya, gue akan ngerti ya. Gue ngerti kalau misalnya di saat lu kena masalah lu nganggep Tuhan nggak ada, itu wajar banget. Tapi sekali-sekali boleh doa sama Tuhan tuh cuman gini loh, Jujur-jujuran. jujur aja. Tuhan, saya salah. Tuhan nggak tolong saya, nggak apa-apa. Tapi saya minta Tuhan ampuni saya aja dulu. Karena gini loh, ketika kita lagi nyakitin hati orang dan kita diampuni sama orang itu tuh rasanya lebih lega. Dibanding lu dikasih duit tapi dengan marah, Kesel. dengan kesel. Kayaknya lebih baik begitu. Seenggaknya bebanmu berkurang. Karena gini loh, gue sampai bilang kalau gue sampai nggak ditolong Tuhan, nggak bisa makan, nggak bisa apa, kan gue bisa mati ya kalau nggak makan ya. Tapi seenggaknya gue mati dengan gue udah minta ampun sama orang itu. Dan yang gue tahu adalah Tuhan itu pasti mengampuni. Itu yang gue pegang satu, itu Tuhan pasti mengampuni. Berkatin atau enggak itu urusan Tuhan, tapi Tuhan pasti mengampuni. Gitu loh. Jadi minta dulu pengampunannya Tuhan, gitu loh. Karena Tuhan itu kan Tuhan yang baik ya. Tuhan tuh nggak pernah berubah. Sebenarnya yang berubah kita. Tuhan tuh nggak pernah berubah. Menanti. Tuhan itu nanti, gitu loh. Cuman nggak bisa merintah Tuhan kayak merintah supir gitu ya. Bawain gue makanan sekarang, supir datang Gojek gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Gitu loh. Kita ambil aja dulu hati Tuhan bagaimana. Baikin gitu loh, ampuni, tapi dengan tulus ya, bukan karena ada maunya. Kita datangin ke teman kalau ada maunya juga pasti dia berasa. Iya. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan, iya Tuhan lebih tahu. Jujur ya di hadapan Jujur dulu, Tuhan, terus minta bener, ampun. rendahin hati, rendah hati Kita tidak serendah-rendahnya. minta pun Tuhan beri ya. Benar. Seperti miracle. Aku nggak berani, bahkan malu untuk minta. Gua malu sama Tuhan. banget. Tapi Tuhan melihat kejujurannya. Tuhan Iya. tahu kebutuhanmu Iya. gitu kan. Jadi Dan Tuhan intinya benar. bukan berkatnya, tapi si pemberi berkat itu Tuhan dapetin hatinya. Iya, gue. Jadi doanya sampai kayak gitu. Itu artinya gue udah hopeless ya. Iya. Nggak usah tolong, nggak usah tolong saya. Saya cuma minta Tuhan ampuni saya aja. Saya udah, seenggaknya kalau besok saya mati, saya nggak bawa beban. Iya. Luar biasa. Gitu loh, udah kayak di tempat kayak gitu. Dan ternyata Tuhan bukan cuma ampuni, gue nggak cuma lega, tapi Tuhan tolong di malam itu juga Iya. lewat orang yang bahkan kita nggak pikirin. Iya, betul. Orang yang jauh loh, Tuhan bisa gerakin siapa aja. Bahkan pas gue sampai ngobrol sama dia membahas yang lalu dia juga bilang, gue juga bingung, biasanya gue nggak pernah percaya loh sama orang. Tapi hari itu tuh gue kok mau bantuin lo, karena kayak gue punya keyakinan. Dan sorry ya, dia bukan orang Kristen, dia orang Buddha. Iya. Artinya Tuhan bisa Iya, pakai siapa benar, aja benar. ya. Tuhan bisa pakai batu juga. Bisa pakai Segala siapa sesuatu kan aja. punya cara. Jadi kita jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan gitu loh. Kita datang ke pendeta aja belum tentu ditolong, yang ada Iya, dikasih iya. cerita. Iya. Ya kan? Betul betul. Ngomong sama Tuhan nih nggak ada yang lihat ya. Iya. Tiba-tiba out of nowhere Benar. ada yang Benar. Dan Luar akhirnya biasa. gue membuat gini, kalau saya jadi tolong Tuhan, saya juga mau tolong orang. Iya. Kita mendapatkan pengalaman Iya. itu, kita juga menjadi berkat. Iya. Thank you Miracle. Mungkin Sebagai dari ayat penutup, sebagai ayat penutup apa ya yang kamu dapat apa dari Miracle? Kita kan mungkin punya ayat yang dapat nih dari cerita Miracle. aku sih lupa ayatnya di mana, Oke. tapi itu apa Nanti kita yang bisa cari. tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar. Itu yang Tuhan berikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Oke, menurut Cece dapat ayat apa nih? Nyambung yang dari tadi ngomong itu, aku tuh teringet lagu Lagu apa Cece? yang ini. Seperti Bapa saya. Oke, iya bapaknya, dia punya bapak, dia hidup sama bapaknya. Sayang anaknya. Demikianlah Tuhan mencintai orang-orang yang mengasihinya, benar. Aku apa ya? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih salju sekalipun warna merah, Tuhan akan mengampuni. Intinya ya jujur aja sama Tuhan. Separah apapun kita, Tuhan tuh mengampuni. Bahkan oke, jangan berbuat dosa lagi kan kata Tuhan. Kita boleh dosa, jangan. Aku nggak mengingat itu. Jangan berbuat dosa lagi. Udah seperti itu aja. Segampang itu, yang penting kita jujur. Tapi yang paling benar itu memang minta ampun dulu. Iya. Karena yang menghalangi tangan Dosa Tuhan ya? untuk menolong Dosa kita, kita itu ya? dosa kita. Iya. Jadi yang Mungkin kamu itu lakukan udah paling benar. minta Dosa yang ampun tidak dulu. bisa diampuni adalah dosa yang tidak diakui katanya. Dosa yang tidak diakui. Iya, iya nggak Tidak bisa diampuni. Iya, hanya dia mengaku dosa. Iya. Ya, dan pada saat gue doa itu, gue sambil setel lagu. Gue dari dulu tuh gue suka banget lagunya Mike Mohede yang Tuhan dengar doaku. Apa itu?
Ya gue lupa sih, pokoknya kalau misalnya ini bisa diketik ya, Tuhan dengar doaku, itu gue bener-bener nangis banget. Jadi bener-bener kata-katanya aku tahu Tuhan dengar doaku. Dia nggak minta berkat, tapi semua beban kita semua di situ, lu bisa nangis deh denger lagu itu. Jadi gue denger momen itu pas Mike nggak ada juga ya, udah nggak ada ya. Jadi itu lagu terbaik sih, yang bener-bener ngubah gue banget. Gitu loh. Nggak usah lagu-lagu yang keren gimana lah, itu lagu simple kok, Iya, iya, sederhana. iya. Kadang-kadang tuh bisa bicara melalui lagu, tiba-tiba lagu tuh kayaknya sedih Iya. banget. Keren. Oke, terima kasih Miracle kasih, untuk Kak obrolan Delis. kita pada sore hari ini. Oke, Sobat Talita pun demikianlah obrolan kita bersama Miracle dan juga Celia dan Rio. Kita mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Kiranya apa yang kita bahas memberkati kalian semua. Salam.